Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, waktunya podcast Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 16 Semarang. Dan narasumber kita kali ini sangat spesial ya. Ini didatangkan dari mana? Asalnya dari mana? Domisili mana? Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Nah, ini ada narasumber Nova. Boleh perkenalan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Nova. Saya dari SD Muhammadiyah 16. Kelas 4. Oke, nah Nova, panggilannya Fafa. Biasanya dipanggil Fafa gitu ya? Sama teman-teman juga dipanggil Fafa. Ada yang manggil selain nama Fafa gitu nggak? Cuma Fafa doang. Fafa doang. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan Fafa sambil menunggu waktu berbuka. Hari ini puasa Fafa? Puasa. Alhamdulillah. Puasanya udah ada yang belum apa belum? Belum. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, anak-anak di rumah puasanya full semuanya ya? Atau ada yang belum? Coba dong komen di bawah. Kita absen dulu. Nah, hari ini Fafa kita mau berbincang-bincang nih seputar kalau keseharian Fafa ini kan di kelas 4 ya. Nah, di kelas 4 itu misalkan Kakak pernah ada ikut lomba nggak? Pernah gitu ya. Nah, apa sih kalau misalkan Fafa lomba kemudian maju ke depan banyak orang yang buat Fafa percaya diri dan berani itu apa? Yakin kepada diri sendiri kalau kita bisa melakukannya. Oh iya, misalkan lomba apa yang pernah Fafa ikuti? Kayak lomba kayak prestasi aja gitu. Oke. Kan tahun kemarin itu ya, tampil di YouTube juga ya. Apa itu? Ceramah tentang apa? Tentang puasa. Itu Fafa ngerekam sendiri apa direkamin apa? Direkamin. Tapi itu sendiri, latihan sendiri juga sama bunda ya? Iya. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti Fafa sudah jadi orang percaya diri hebat. Nah, kalau misalkan di sekolah ini di kelas 4 ya, itu ada tugas apa enggak? Biasanya gurunya Fafa ngasih banyak tugas apa tugasnya sedikit? Sedang, kadang banyak, kadang dikit. Nah, kalau mengerjakan tugas itu tuh kan harus selesai ya. Nah, mengerjakan tugas kemudian diselesaikan itu kan termasuk yang namanya tanggung jawab ya. Iya. Kalau misalkan kita nggak punya rasa tanggung jawab itu gimana? Ya kita berarti tidak disiplin. Tidak disiplin berarti ya nggak tanggung jawab ya. Kan tanggung jawab mengerjakan tugas harus selesai. Nah, kalau tidak selesai nanti kan jadinya nggak dapat nilai gitu ya. Ada? Fafa pernah kayak gitu nggak? Pernah mengalami kayak gitu nggak? Pernah. Kenapa kayak gitu? Karena lagi ada apa? Karena lupa. Biasanya lupa atau misalkan lagi sakit, jadinya kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan tugas itu kan selain dengan tanggung jawab, ada juga yang kaitannya dengan disiplin ya. Iya. Karena harus mengumpulkannya tanggal segini, hari segini. Nah, kalau misalkan tidak disiplin, apa yang akan terjadi, Pak? Di masa depan kita tidak akan sukses. Oh, gitu. Oh, tidak disiplinnya tuh contohnya bagaimana? Kayak contoh kita tuh kayak ada tugas, cuman gak kita kerjain pada waktu itu namanya tidak disiplin. Oh ya, kayak menunda-nunda pekerjaan ya. Kalau misalkan menunda-nunda pekerjaan itu nanti pekerjaan yang lain jadi kayak berantakan atau campur aduk kayak gitu ya. Nah, kalau Fafa sendiri apa itu namanya? Cita-citanya apa? Antara polwan sama dokter. Polwan sama dokter teman-teman. Kenapa kok misalkan cita-citanya kayak gitu? Ya, karena pengen aja. Pengen merasakan apa namanya di militer kayak gitu ya. Kayak polwan gitu ya. Nah, kalau misalkan di sekolah kan kita belajar tentang Pancasila. Sila kedua, Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama? 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa itu pelajaran Pancasila ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada, Kak. Nah, di sila pertama itu kan tentang ketuhanan yang Maha Esa, berarti tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya kalau misalkan di rumah itu ngapain, Pak? Di rumah tuh ya kayak misalnya kalau waktunya sholat. Kalau Bapak sholatnya di rumah atau di masjid atau Di masjid. di masjid berjamaah kayak gitu? Iya. Selain sholat, mengaji juga. Iya. Nah, kemudian ada di sila kedua. Sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu tolong menolong lah ibaratnya. Kalau tolong menolong contohnya apa kalau di sekolah? Ketika ada teman yang kesusahan dibantu. Dibantu. Gitu. Kalau ada teman yang kesusahan dibantu. Tapi kalau misalkan Pak, menolongnya dalam hal keburukan, itu boleh nggak? Enggak. Contohnya misalnya kayak gini, ada teman Papa yang mau nyontek jawaban Papa pas ujian atau enggak pas tugas tuh minta bantuan Papa tapi ngerjakannya di sekolah, itu boleh apa enggak? Enggak. Kenapa kok enggak boleh? Karena itu sama saja kita membantu dia untuk berperilaku yang tidak baik. Oh, jadi kalau misalkan nyontek itu kan sudah tidak baik. Kalau kita membantu teman untuk nyontek itu sama aja nggak baik ya. Iya. Jadi tidak boleh. Iya. Udah. Berarti kita harus menolongnya di hal yang baik-baik, teman-teman. Kalau misalkan mengerjakan tugas, berarti tugas di mana, Pak? Tugas itu di rumah, tidak ada yang di sekolahan. Berarti kalau misalkan ada tugas dikerjakan di rumah, berarti harus dikerjakan di rumah. Boleh nggak kerjakan di sekolah? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, kalau misalkan kalau di sekolah istirahat bermainnya biasa ngapain? Biasanya kadang-kadang mainan bola apa enggak yang. Oh, suka main bola ya? Iya, biasanya kalau olahraga. Oh, Kak, misalkan ada orang teman mainan, tapi dia mainannya kayak pilih-pilih teman, kayak gitu gimana menurut Bapak? Pilih-pilih teman Tidak baik. tidak baik, kenapa sih? Karena kita kan tidak boleh memilih-milih teman. Ya, memilih-milih temannya kalau misalkan membeda-bedakan teman, itu tidak boleh ya. Sama teman ya yang adil, yang baik kayak gitu. Nah, kalau Fafa selama puasa ini kesulitannya apa? Bangun siang. Bangun dari tidur siang. Bangunnya kesiangan, tapi tetap dibangunin, tetap sahur ya. Pas lagi tidur siang itu susah bangun. Oh, habis pulang sekolah karena panas. Iya. Habis pulang sekolah juga kayak gitu ya. Jadi kayak enaknya tidur. Emang enak kalau siang-siang tidur ya teman-teman. Nah, kayaknya pembahasan kita seru banget ya Papa hari ini ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast hari ini. Alhamdulillah, amin. Kita sudah bercerita banyak nih tentang kesehariannya Papa, ceritanya Papa di sekolah dan juga di rumah. Nah, teman-teman coba dong komen di bawah. Kira-kira kegiatannya anak-anak di rumah itu ngapain aja selama bulan puasa? Atau enggak kalau di sekolah ngapain aja? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa lagi, Le. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.